Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, kabar Bapak Ibu guru hebat? Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang koneksi antara materi modul 2.2 guru penggerak. Dengan fasilitator Ibu Sri Suhartini MPD, kemudian pengajar praktik Ibu Elita Aprilusila SPD, dan saya Emilia Sari SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bandar Lampung. Koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional tugas 2.2A8. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Apa itu pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan positif atau keterampilan berelasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. 5. Kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri atau self awareness. Yang kedua, manajemen diri atau self management. Yang ketiga, kesadaran sosial atau social awareness. Yang keempat, kemampuan berelasi atau relationship skill. Yang kelima, pembuat keputusan bertanggung jawab atau responsible decision making. Sistematis dan kolaboratif pembelajaran sosial emosional atau CASEL. Yang pertama, penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Yang kedua, kemitraan atau kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Yang ketiga, kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna. Koneksi antar materi. Yang pertama, filosofi KHD. Kaitan filosofi pemikiran KHD dengan PSE yaitu pendidik sebagai penuntun tumbuh kembang anak. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan budi pekerti dan pendidikan yang berpusat pada murid. Kalau kita cermati dengan seksama, PSE ini merupakan upaya untuk menciptakan murid yang mempunyai well-being atau kesejahteraan psikologis. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Kaitan PSE dengan nilai dan peran guru penggerak yaitu menciptakan well-being ekosistem di sekolah, menciptakan iklim belajar yang nyaman, sehat, dan bahagia dengan memperhatikan sosial emosional murid. Selanjutnya, visi guru penggerak. Kaitan PSE dengan visi guru penggerak yaitu guru dapat membentuk karakter murid yang beriman, merdeka, berekspresi, bahagia, kreatif, mandiri, dan menjadi pembelajar sejati sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Selanjutnya,
Kaitan dengan budaya positif. Kaitan PSE dengan disiplin positif yaitu dalam usaha penerapan PSE di lingkungan sekolah, kita harus menciptakan budaya positif sehingga tercipta suasana dan iklim yang nyaman bagi semua komunitas sekolah. Kemudian kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan kemampuan mengelola emosi, maka pembelajaran berdiferensiasi akan dapat dilaksanakan dengan baik. Bila seorang guru memahami PSE, maka dalam strategi penerapan berdiferensiasi guru dapat mengambil teknik yang tepat. Dalam proses pembelajaran, sering terjadi permasalahan dalam interaksi sosial murid. Maka dengan teknik PSE dalam membantu guru untuk memudahkan solusi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebelum dan sesudah mempelajari modul 2.2. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa PSE tidak perlu dipelajari dan dipahami di sekolah, sehingga saya tidak melaksanakannya dalam kelas yang saya ambil. Saya hanya melakukan ice breaking, itu juga untuk menghilangkan kesuntukan dalam kelas. Setelah mempelajari modul ini, ternyata yang saya lakukan salah. PSE ini penting untuk dipelajari agar mengenal dan mengenalkan emosinya ketika pembelajaran sedang berlangsung. Selain PSE juga penting dipahami, mereka harus mengenal emosinya dan mengendalikannya, karena dimanapun permasalahan akan selalu ada. Ketika suatu saat mereka menghadapi masalah, mereka tidak kaget karena sudah tahu cara menyelesaikannya dan tahu bagaimana cara memilih keputusan yang bertanggung jawab menggunakan strategi PUTCH. 3 hal dasar yang saya pelajari. 3. Yang pertama mindfulness, kemudian strategi STOP, ketiga strategi PUTCH. Yang pertama mindfulness, kesadaran penuh atau mindfulness sahabat Zin dalam Hawking 2017-15 dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu atau tanpa menghakimi dan kebaikan, atau the awareness that arise when we pay attention on those in the present moment with curiosity and kindness. Kesadaran penuh atau mindfulness muncul saat seseorang sadar sepenuhnya pada apa yang sedang dikerjakan dengan pikiran terbuka atau dalam situasi yang menghendaki perhatian dan penuh. Misalnya seorang anak yang terlihat asik bermain peran dengan menggunakan boneka tanpa diganggu oleh suara sekitarnya. Murid yang sedang memainkan musik, emosional, menikmati arus cerita dalam bacaan, menikmati istirahat santai hangat, atau menikmati pemandangan matahari terbenam, atau guru yang sedang mendengarkan murid dengan perhatian. Intinya adalah adanya perhatian yang dilakukan secara sadar dengan dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Yang kedua, strategi STOP. Penerapan teknik STOP secara rutin dapat membangun kemampuan merespons dan membuat emosi lebih stabil dan dapat dikendalikan dengan sadar. Teknik ini dimulai dengan pertama S, stop atau berhenti, menginstruksikan semua murid menghentikan sejenak semua aktivitas, kemudian meminta murid dengan posisi nyaman, badan tegak, rileks, dan meletakkan kedua tangan di atas paha. Kedua, T, take a deep breath atau tarik napas dalam, menginstruksikan semua murid menarik napas, merasakan udara segar masuk ke hidung lalu menghembuskannya sebanyak 2-3 kali. Yang ketiga, O atau observe atau mengamati, menginstruksikan semua murid mengamati apa yang sedang dirasakan pada tubuh, mengamati perut yang mengembang sebelum membuang napas dan bagian-bagian tubuh lainnya dalam posisi semua untuk rileks. Yang keempat, P, proceed atau lanjutkan,
Pada tahap ini latihan selesai, kemudian melanjutkan aktivitas pembelajaran yang masuk pada tahap inti dan perasaan lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan sikap lebih positif. Yang ketiga, strategi PUTS. PUTS merupakan sebuah singkatan dari problem, option, outcome, and choice. PUTS ini penting untuk dipahami dan dipraktekkan karena akan sangat membantu maupun murid dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dengan PUTS, ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan, maka akan dapat melihat apa masalahnya dan apa penyebab. Dengan PUTS, ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan, maka akan dapat melihat apa masalahnya dan apa penyebabnya, lalu menemukan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Apa saja kemungkinan yang terjadi dari sisi positif maupun negatif, serta menentukan apa keputusan yang tepat dapat diambil.